Jangan lupa like and subscribe. Pentingnya edukasi finansial, pendidikan keuangan. Pernahkah kalian bertanya bagaimanakah cara menjadi orang kaya? Cara menjadi orang yang memiliki banyak uang. Dan pertanyaan semacam ini? Pertanyaan ini pun pernah ditanyakan oleh Robert Kiyosaki kecil pada guru dan ayah kandungnya, yang notabene adalah seorang terpelajar bergelar PhD, tapi sayangnya Kiyosaki tidak dapatkan jawaban dari keduanya. Sekolah tidak mengajarkan kita tentang hal ini, akan tetapi mengajarkan kita untuk menjadi pintar dan mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang dapat memenuhi segala kebutuhan kita. Apakah dengan gaji yang besar bisa membuat kita menjadi kaya? Jawabannya adalah bisa dan tidak bisa. Dengan gaji yang besar tanpa pengetahuan finansial yang tidak menunggung, tentunya tidak akan membuat kita menjadi kaya. Akan tetapi saat kita memiliki gaji yang besar didukung dengan kesadaran finansial yang matang, akan menjadikan kita seorang yang kaya. Pasti Anda sering melihat berita tentang seseorang yang memenangkan lotre dengan uang yang sangat banyak, lalu setelah setahun kemudian dia kembali miskin dan kehilangan semua kekayaan mereka, bahkan mereka bertambah melorot dibanding sebelum mendapatkan lotre. Kuncinya, memahami assets dan liabilities, aset versus liabilitas. Jadi apa beda aset liabilitas? Aset, segala hal yang menambah uang pada kantong kalian. Liabilitas, segala hal yang mengambil uang dari kantong kalian. Ingat ini. Terdengar simpel kan, tapi sangat banyak sekali orang yang tidak mengetahuinya. Orang dengan edukasi finansial pasti dapat membedakan apa itu assets dan apa itu liabilitas, sesuatu yang dapat menghasilkan uang dan sesuatu yang dapat menghabiskan uangnya. Cash flow pattern, untuk lebih mempermudah memahami perbedaan cash flow dari kalangan bawah, menengah, dan kalangan atas. Poor, middle, and rich cash flow. Poor cash flow, dapat dilihat pada gambar. Poor cash flow, sangatlah sederhana. Yang mana penghasilan hanya digunakan untuk membayar kebutuhan sehari-hari, expenses. Mengapa demikian? Karena kebanyakan dari mereka adalah yang memiliki penghasilan kecil yang tidak bisa memanfaatkan penghasilnya dengan bijak. Middle cash flow, middle cash flow, arus cash kalangan menengah bisa dibilang lebih baik dibandingkan poor cash flow. Memanfaatkan uang untuk membeli sesuatu yang mereka anggap assets, padahal secara tidak sadar sesuatu tersebut adalah liabilities. Seperti rumah dan mobil yang sering mereka anggap sebagai aset. Mengapa rumah dan mobil termasuk liabilities, dan bukannya assets? Karena rumah dan mobil memerlukan perawatan yang mengeluarkan uang dari kantong Anda, ditambah dengan harga mobil yang tiap waktunya menurun. Tapi beda halnya jika rumah dan mobil Anda disewakan dan menghasilkan uang, maka keduanya masuk ke dalam aset. Rich cash flow, rich cash flow, arus cash poor people bisa dibilang paling menarik, karena banyaknya pemasukan yang ia dapatkan. Bagaimana bisa? Tentu saja bisa. Orang kaya memanfaatkan uangnya untuk membeli aset, bukan membeli sesuatu untuk dipamerkan seperti HP mahal, mobil, perhiasan dan lain-lain. Dan dengan aset inilah yang nantinya akan menambah income tanpa perlu bekerja pada orang lain. Lalu, dengan asetnya inilah orang kaya membeli barang yang mereka inginkan. Buat uang bekerja padamu bukan bekerja untuk uang. Apakah kalian merasa aneh dengan pernyataan ini? Uang bekerja untuk kalian? Dengan berinvestasi berarti kalian membuat uang bekerja untuk kalian. Pilihlah investasi yang kalian senangi. Kiyosaki sendiri berinvestasi dengan cara berbisnis dan investasi di real estate. Bagaimana dengan kalian? Bekerja untuk belajar. Saat kalian memutuskan untuk bekerja, salah satu pertimbangan tentunya adalah mendapatkan gaji yang besar. Apakah hal ini salah? Tentu saja hal ini sah-sah saja. Tapi ada baiknya jika kalian merubah pandangan ini. Bekerjalah untuk belajar, itulah salah satu nasihat Kiyosaki. Carilah pekerjaan yang darinya kalian dapat belajar banyak hal untuk mengembangkan potensial dalam diri kalian.
Sehingga nantinya kalian bisa membangun dan mengembangkan usaha yang akan kalian jalani, dan berproses dari seorang karyawan menjadi owner. Terlahir miskin, bukanlah salah kalian, tetapi, mati dalam keadaan miskin itu udah pasti salah kalian. Terima kasih.